Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna wa qala rahimahullahu ta'ala lil fattahi ma'nayani. Al-awwal yarji'u ila ma'na al-hukmi alladhi yaftahu baina ibadihi wa yahkumu bainahum bi syar'ihi wa yahkumu bainahum bi ithabati at-ta'iin wa uqubatil 'asina fid dunya wal akhirah. Ka qoulihi ta'ala Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Wa qawlu ta'ala Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala ad-doktor Abdul Razak hafizahullah tabaraka ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna. Berkata Dr. Abdul Razak hafizahullah dalam kitabnya Fiqh Asma'ul Husna, wa qala rahimahullahu lil fattahi ma'nayan. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, bagi nama Allah Al-Fattah memiliki dua makna. Kita masih dalam penjabaran tentang nama Allah tabaraka ta'ala, yaitu Al-Fattah. Apa makna Al-Fattah? Al-Fattah kita sebutkan kemarin adalah alladzi yahkumu baina ibadihi bima yasha', yang memberikan keputusan terhadap hambanya dengan apa yang dia kehendaki. Wa yaqdi fihim bima yurid, yang menetapkan untuk mereka apa yang dia kehendaki. Wa yamunnu ala man yasha'u minhum bima yasha', yang dia menganugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki dengan apa yang dia kehendaki. La radda li hukmihi, tidak ada yang dapat menolak keputusannya. Wala mu'aqqiba li qada'ihi, tidak ada yang dapat membantah ketentuan-ketentuannya. Wa amrihi, dan perintah-perintahnya. Ini makna Al-Fattah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah lebih jelas lagi mengatakan, adapun nama Allah Al-Fattah memiliki dua makna. Al-awwalu yarji'u ila ma'na al-hukm alladhi yaftahu baina ibadihi. Yang pertama, makna Al-Fattah ini kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, putusan Allah Subhanahu wa taala dalam memutuskan apa-apa yang terjadi di antara hamba-hambanya. Wa yahkumu bainahum bi syar'ihi wa yahkumu bainahum bi ithabati at-ta'iin. Makna Al-Fattah adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang dengan keputusan tersebut Allah Jalla wa Ala menurunkan syariat. Dan dengan keputusan tersebut yahkumu bainahum, Allah akan memutuskan perkara yang dipersisihkan antara manusia. Bi ithabatit ta'iin, Allah akan memutuskan perkara dengan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat taat. Wa uqubatil 'asin, memutuskan perkara dengan memberikan hukuman bagi pelaku-pelaku maksiat fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi makna Al-Fattah yang pertama ini kembali kepada keputusan syar'i berupa perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Dia yang berhak memutuskan dengan memerintahkan ini dan itu. Dia yang berhak memutuskan dengan melarang ini dan itu. Dan dia pula yang telah menyusun berbagai macam bentuk ganjaran-ganjaran bagi orang-orang yang melakukan berbagai macam keputusannya yang dia perintahkan kepada mereka. Dan dia pula Jalla wa'ala yang telah menetapkan ancaman bagi segala macam penentang-penentang perintahnya, yang melanggar larangannya.
Hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Ganjaran di dunia maupun ganjaran di akhirat. Kaqaulihi ta'ala, di antaranya Allah Jalla wa Jalla menjelaskan, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, qul yajma'u bainana rabbuna. Katakanlah Muhammad, yajma'u bainana rabbuna, Tuhan kami kelak akan mengumpulkan antara kita. Thumma yaftahu bainana bil haqq, kemudian dia akan memberikan keputusan antara apa yang kita persisihkan dengan kebenaran. Wa huwal fattahul alim, maka dialah Tuhan Allah al-fattah, pemberi keputusan, al-alim yang maha mengetahui. Wa qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq, ya Tuhan, putuskanlah antara kami dan antara kaum kami dalam perselisihan ini dengan putusan yang hak. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemberi keputusan. Jadi kembali kepada makna syar'i. Putusan Allah yang kembali kepada makna syar'i berupa perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Berupa ganjaran bagi orang yang melakukan perintahnya dan ancaman bagi orang yang melanggar larangannya. Ini yang pertama. Nah, Fal-ayatul ula fathu bainal ibadi yawmal qiyamah wa hadha fid dunya bi an yansural haqqa wa ahlah wa yudillul batila wa ahlah wa yuqi'u bihimul uqubat. Al-ma'na tsani fathu li ibadihi jami'a abwabil khairat. Hasbuka. Fal-ayatul ula, maka ayat yang pertama tadi disebutkan, fathuhu bainal ibadi yaumil qiyamah, keputusannya di antara hamba-hamba yang dipersisikan hamba di hari kiamat. Dia akan putuskan. Wa hadza fid dunya bi an yansural haqqa wa ahlah. Adapun keputusan yang terjadi di antara hamba-hamba di dunia, Allah telah putuskan akan memenangkan, yansuru ahlahu, akan memenangkan orang-orang yang di atas kebenaran. Itu putusan di dunia. Pasti Allah akan tunjukkan kebenaran, Allah akan menangkan yang di atas kebenaran. Walaupun mungkin Allah tunjukkan perkara tersebut setelah proses panjang, Allah akan tunjukkan kebenaran. Sebagaimana kita ketahui, Allah tunjukkan tauhid dengan proses yang panjang. Bukan langsung Rasulullah ketika diutus, langsung Rasulullah SAW mampu menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Tidak. Selama 8 tahun setelah hijrah, 13 tahun setelah kenabian, baru Rasulullah berhasil menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah, Baitullah. Ketika itu dia mengatakan, qul wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah Muhammad, telah datang kebenaran dan telah hancurlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Kebatilan pasti lenyap di dunia dan di akhirat. Kebenaran pasti akan berkekalan dan menang di dunia dan akhirat. Walaupun kemenangannya terkadang cepat, terkadang lambat, tapi pasti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keputusan Allah di dunia. Wa yudhillul batila wa ahlah. Wa yudhillal batila wa ahlah. Di dunia ini pasti Allah akan hinakan kebatilan dan orang-orang yang berada di atas jalur kebatilan. Meski terkadang hukuman tersebut tidak langsung. Setelah 8 tahun baru Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 8 tahun hijrah, setelah 13 tahun kenabian, baru Allah hinakan kaum musyrikin. Tapi akan datang masanya Allah hancurkan kebatilan. Maka ikhwati fillah, tak perlu khawatir untuk melakukan kebenaran. Pasti akan Allah menangkan. Tapi berhati-hatilah kita, takutlah kita kalau kita di atas kebatilan. Pasti Allah akan hinakan di dunia dan di akhirat.
cepat atau lambat. Itu keputusan Allah Subhanahu wa taala, dari namanya apa? Al-Fattah. Orang yang berbuat kebatilan di dunia ini dalam segala bab, dalam muamalat dengan manusia, berbuat batil, menipu, menzalimi orang, ngakal-ngakali orang, pasti akan datang hukuman Allah Jalla wa'ala baginya di dunia, cepat atau lambat. Tak akan ada orang yang berbuat kezaliman itu langgeng sampai akhir hayatnya, pasti akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kuatnya Firaun, runtuh. Betapa kuatnya Namrud, hancur. Ini keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqi'u bainahum al-uqubat. Dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan terhadap mereka berbagai macam bentuk hukuman-hukuman. Maka hidup ini hendaklah kita benar-benar berupaya di atas kebenaran, menjalankan kebenaran meski pahit, meski dikucilkan, meski diasingkan, tapi Allah telah gariskan akan tampak kebenaran satu masa kelak. Naam. Al-makna ats-tsani fathuhu li'ibadihi jami'a abwabil khairat. Qala ta'ala ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Al-ayah yaftahu li'ibadihi manafi'ad dunya wad-din fayaftahu liman ikhtassahum bilutfihi wa inayatihi akfalal qulub wa yudirru 'alaiha minal ma'arifir rabbaniyati wal haqa'iqi al-imaniyati ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم. المعنى الثاني, makna dari nama Allah Al-Fattah yang kedua, fathuhu li'ibadihi jami'a abwabil khairat. Allah telah tentukan, putuskan ya terhadap hamba-hambanya untuk memberikan kepada mereka berbagai macam pintu-pintu kebaikan, membukakan untuk mereka berbagai macam ragam pintu-pintu kebaikan yang mereka bisa masuk daripadanya, menikmatinya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apapun yang Allah telah tetapkan bagi manusia, Allah bukakan bagi manusia daripada pintu-pintu rahmatnya, tak akan ada yang dapat mencegahnya. Al-ayah yaftahu li ibadihi manafi'ad dunya wad-din. Dia yang telah membukakan bagi hamba-hambanya dan memutuskan untuk mereka berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan yang mendatangkan bagi mereka manfaat dalam urusan dunia mereka maupun urusan agama mereka. Fayaftahu lahum fayaftahu liman ikhtassahum bilutfihi wa inayatihi aqfalal qulub. Di antara pintu-pintu kebaikan tersebut Allah bukakan bagi mereka, bagi orang-orang yang Allah khususkan dengan kasih sayangnya, kelembutannya, perhatiannya, aqfalal qulub. Allah bukakan bagi mereka hati-hati yang terkunci. Tak semua ikhwati fillah hati manusia itu terbuka menerima kebenaran. Tak semua. Bahkan yang terdekat dengan para nabi pun kadang-kadang dikunci mati hatinya, tidak menerima kebenaran. Sebagaimana ayah Nabi Ibrahim, Azar, istri Nabi Lut, ya, sebagaimana istri Nabi Nuh, sebagaimana paman Nabi Abu Lahab, ya, yang begitu benci kepada Nabi SAW, namanya Abdul Uzza, ya, sebagaimana paman Nabi yang begitu sayang kepadanya, mempertahankan dan memperjuangkannya, siap mati untuknya, namun tak mau menerima cahaya Islam. Siapa? Abu Talib. Allahu Akbar. Di antara bentuk nama Al-Fattah, Allah Jalla wa'ala telah memutuskan untuk membukakan hati-hati yang terkunci. Allahu Akbar. Wa yudirru 'alaiha minal ma'arifir rabbaniyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati-hati tersebut
pemahaman ya al-ma'ani minal ma'arifir rabbaniyah, berbagai macam bentuk ilmu, informasi, keterangan tentang Rabb Allah Jalla wa Ala. Ya, Allah berikan kepada mereka ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Jalla wa Ala. Allah bukakan hati mereka untuk mau mengetahui tentang Allah, siapakah Dia Allah, untuk dapat mengetahui apa perintah-perintahnya, apa larangan-larangannya. Allah bentangkan bagi mereka jalan, memudahkan mereka sampai kepada Allah Jalla wa Ala. Wal haqa'iqil imaniyah, Allah bukakan bagi mereka hakikat daripada iman. Ma yuslihu ahwalaha, yang dapat dengan hakikat tersebut Allah Jalla wa Ala memperbaiki kondisi hati mereka. Wa tastaqima bihi ala siratil mustaqim, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat tersebut, dengan ma'rifat tersebut, ya, menuntun hati-hati itu untuk dapat berjalan di atas jalan yang lurus. Ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dari namanya apa? Al-Fattah. Naam. Wa akhas min dhalik annahu yaftahu li arbabi mahabbatihi wal iqbali alaihi uluman rabbaniyatan wa ahwalan ruhaniyatan wa anwaran sati'atan wa fuhuman wa adwaqan sadiqah. Hasbuk. Wa akhassu min dhalik, bahkan lebih daripada itu. Allah Jalla wa Ala min dhalika annahu yaftahu li arbabi mahabbatihi, Allah bukakan bagi hamba-hambanya yang Dia berikan kepadanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya, annahu yaftahu li arbabi mahabbatihi wal iqbali alaihi uluman, Allah bentangkan, Allah bukakan bagi hamba-hamba yang Dia cintai, hamba-hamba yang senantiasa berupaya menghadapkan wajahnya kepada Allah, berbagai macam uluman rabbaniyah, ilmu tentang Rabb, ilmu ketuhanan. Yang kita pelajari ini ilmu ketuhanan yang tak semua orang Allah berikan, tak semua orang tahu, tak semua orang mengenal. Ini yang disebut orang-orang sufi dengan ilmu ma'rifat itu, ini dia. Tapi ilmu ma'rifat yang lurus, mengenal Allah dengan jalan para rasul, ini yang mereka sebut dengan nama hakikat. Ya, ini yang disebut dengan nama suluk, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang tak semua orang dapat jalan di atasnya dan menikmatinya. Wa ahwalan ruhaniyah, bahkan Allah bukakan bagi mereka berbagai macam ahwalan, keadaan-keadaan ruhaniyah, ya, keadaan-keadaan batin yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Subhanallah. Ahwalan ruhaniyah, di mana mereka seolah-olah, ya, zahirnya sama dengan manusia, bahkan mungkin lebih kurus dari manusia, bahkan mungkin lebih sedikit memiliki kenikmatan dunia daripada manusia, tapi mereka merasa hidup dalam surga dunia. Sehingga terucaplah daripada mereka lisan-lisan yang mengatakan, law alimal muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna bis sayf. Sekiranya lah raja-raja tahu, sekiranya para anak-anak raja tahu apa yang kami rasakan dalam hati kami ini berupa surga dunia, pasti yakin kami, ya, meyakini mereka akan rampas kenikmatan tersebut. Ini namanya ahwalan ruhaniyah, keadaan yang benar-benar berkaitan dengan rohani. Jasmaninya mungkin tersiksa, sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah, jasmaninya tersiksa dalam penjara, terikat, terbelenggu, tertahan, tapi rohaninya merdeka, bebas.
Dia tertawa melihat para pengawal-pengawal yang merantainya, masukkannya ke dalam penjara. Dan dia hanya mengatakan, madza yaf'alu a'da'u bi, apa yang mau mereka buat kepadaku? Jannati fi qalbi, surgaku dalam hatiku. Subhanallah. Subhanallah. Dia tertawa melihat berbagai macam ragam kenikmatan-kenikmatan semua yang dinikmati manusia, berupa kekuasaan, jabatan, harta, karena bukan itu surga dunianya. Allahu Akbar. Ini yang namanya ahwalan ruhaniyah yang tak Allah berikan kepada setiap makhluknya, karena butuh perjuangan. Ya, ini namanya as-suluk. Ini yang disebut dengan nama ilmu suluk. Ini disebut dengan nama ilmu tariqah, tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Rasul sampai kepada Allah, membuka pintu Allah, merasakan, melihat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sehingga terlahir daripada Rasulullah SAW ucapan-ucapan yang tak mampu kita mengucapkan dengan benar. Berkata Rasulullah, ya Bilal, arihna bis salati. Wahai Bilal, arihna bis salah, segeralah tolong kau seru azan, panggil manusia salat. Sungguh kami benar-benar merasa rindu dengan salat. Buat kami nyaman dengan salat. Perkataan yang jujur. Adapun kita dengan kelemahan ilmu kita tentang Allah, kadang-kadang mengatakan, ya Bilal, arihna minas salah. Bilal, cepat kau panggil azan, cepat kita selesaikan soal kita ini, biar kita sudahi, banyak kerja menunggu. Allahu Akbar. Gitu atau enggak gitu kira-kira? Cepat selesaikan, banyak kerjaan menunggu. Mereka bagaikan masuk ke dalam taman-taman surga, tak mau keluar daripadanya. Kita cepatlah, cepat, banyak kerja ini. Subhanallah. Ini namanya ahwalan ruhaniyah wa anwaran sati'atan. Allah berikan kepada mereka cahaya yang memancar, ya, cahaya ma'nawi yang tak terdeteksi dengan mata. Tak pernah para sahabat melihat Rasulullah SAW membawa cahaya hissi berupa lampu yang membuat mereka bersinar, tidak. Tetap dalam kegelapan Rasulullah gelap, tapi dia membawa cahaya iman yang menyinari hati-hati manusia, yang memancarkan kepada sekeliling dunia dan alam semesta dengan cahaya iman yang lebih dahsyat daripada cahaya lampu yang akan padam. Subhanallah. Cahaya iman tak akan pernah padam di dunia maupun di akhirat. Cahaya lampu, mati PLN, mati kita, mati lampu, tak bisa kita melaksanakan aktivitas dunia kita. Cahaya iman bersinar di dunia, bersinar di alam barzakh ketika kita pindah alam, dan bersinar di alam akhirat. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari yang kau melihat orang-orang beriman, laki-laki perempuan, cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di bagian kanan dan kiri mereka. Yaquluna rabbana, ya, dalam ayat lain mengatakan yaquluna rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya kami ini. Subhanallah. Ini cahaya yang Allah berikan kepada ahlu ma'rifatihi, orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu tentang ma'rifat dan hakikat. Subhanallah. Wa adwaqan sadiqatan wa fuhuman wa adwaqan sadiqatan. Keadaan, ahwal ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, fuhuman, pemahaman tentang inti agama yang orang-orang sufi sebut hakikat ma'rifat, ya, yang mereka merendahkan syariat, ya, merendahkan perintah-perintah dan larangannya, bahkan yang paling tinggi dari mereka adalah orang yang lepas daripada syariat, tak lagi salat. Ini hakikat kesesatan, hakikat
syaitan. Subhanallah. Kalau sufi masih sholat berarti belum tinggi ilmunya. Kapan ilmunya tinggi? Ketika lepas syariat. Tak lagi puasa ketika orang puasa, tak sholat ketika orang sholat. Itu ilmu sufi yang tak benar. Ilmu tariqat yang menyalah. Subhanallah. Wa adwaqan sadiqatan, Allah berikan kepada mereka perasaan-perasaan yang hak, yang benar, yang mereka dengan itu merasakan betapa nikmatnya hidup di dunia. Subhanallah. Ya, perkataan-perkataan yang jujur daripada perkataan para salafun salih. Kalau andai kata tidak ada 3 hal, aku tak betah hidup di dunia ini. Tak betah. Ya, sebagaimana dikatakan itu perkataan Umar. 3 hal yang buat aku betah hidup di dunia ini. Pertama, datangnya malam yang gelap. Di sana aku bermunajat dengan Tuhanku. Kedua, siang yang panas terik ketika aku berpuasa. Ia menahan diriku atas perintah Tuhanku. Ketiga, adanya saudara-saudara seperjuangan, ikhwan. Kalau tak ada yang 3 hal ini, tak mau aku tinggal di dunia ini. Subhanallah. Ini ahlu ma'rifat. Ya, kalau kita kebanyakan apa yang buat kita nyaman adalah perkara-perkara zahir dari kehidupan dunia ini. Itu yang membuat kita nyaman. Mereka lebih tinggi daripada perkara yang zahir. Ilmu kita masih ilmu yang kasar-kasar. Ilmu mereka telah sampai kepada ilmu yang begitu halus. Allahu Akbar. Kira-kira maunya kita sampai ke atas ini, naik ke jenjang ilmu yang halus ini? Mau antum? Semua kita berusaha ke sana. Allahu Akbar. Ilmu kita masih ilmu yang kasar. Kita masih mengenal amruhu wa nahyuhu, perintah dan larangannya. Belum kenal siapa yang memerintah, siapa yang melarang dengan sebenar-benarnya. Pengenalan yang membuat kita dekat kepadanya, tawakal, bergantung hanya kepadanya, pasrah kepadanya, berharap hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya. Tak nyaman tanpa keberadaannya. Terasa keluh lidah jika tidak berzikir menyebutnya. Belum lagi sampai ke sana. Subhanallah. Naam. ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون ويؤتي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون وييسر لهم الأمور العسيرة ويفتح لهم الأبواب المغلقة. Nah, jadi itu makna al-fattah. Yang kedua, apapun yang Allah berikan berupa kebaikan bagi hamba-hambanya, dia bukakan, dia bentangkan. Ada kebaikan berupa rohani mereka, ya Allah buka segel-segel hati mereka sehingga dimasuki dengan cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ma'rifat, sehingga mereka memiliki perasaan yang aneh yang tak dimiliki kebanyakan orang, pengalaman yang aneh yang tak dimiliki oleh orang, pengalaman-pengalaman rohani yang mereka miliki tak dimiliki orang. Berikutnya, wa yaftahu aidan li ibadi abwabul arzaq, sebagaimana dia bukakan bagi mereka pintu-pintu hati-hati mereka agar merasakan nikmatnya kenikmatan rohani. Allah bentangkan bagi mereka, Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu rezeki di dunia ini. Wa turuqul asbab, bagaimana cara jalan-jalan mereka agar mendapatkan rezeki. Subhanallah. Rezeki yang zahir Allah bukakan bagi mereka. Dan sahabat mendapatkan segalanya. Rezeki rohani mereka dapatkan secara sempurna. Rezeki dunia pun mereka dapatkan secara utuh. Apa yang tak dimiliki sahabat? Subhanallah. Segala mereka miliki. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan bagi mereka hakikat iman, ma'rifatullah, terbukalah bagi mereka dunia. Dunia mengejar mereka. Mereka berlari mengejar dunia. Mereka berlari meninggalkan dunia. Dunia mengejar mereka. Subhanallah. Sementara karena hakikat dan ma'rifat rohani tidak kita dapatkan, kita setengah mati mengejar dunia. Dunia berlari daripada kita. Subhanallah. Kata beliau,
Wa yuhayyi'u lil muttaqina minal arzaqi wa asbabiha ma la yahtasibun. Allah siapkan bagi hamba-hambanya bertakwa berbagai macam rezeki zahir. Ya, apa yang tak pernah mereka duga. Wa yu'til mutawakkilina fawqa ma yatlubun. Bahkan dia berikan kepada orang-orang yang bertawakal pasrah hanya kepadanya apa lebih daripada yang mereka harap. Allahu Akbar. Wa yu'ammilun. Hamba-hambanya yang pasrah bertawakal kepada Allah, Allah berikan lebih daripada apa yang mereka bayangkan. Wa yuyassiru lahumul umura al-asirah. Allah mudahkan bagi mereka segala urusan yang sulit-sulit. Wa yaftahu lahum al-abwab al-mughlaqah. Allah bukakan bagi mereka segala macam pintu-pintu yang mengunci, menghalangi mereka sampai kepada rezeki-rezeki mereka. Allah buka semuanya. Jalla wa ala. Dari namanya Al-Fattah. 2 pertemuan belum lagi selesai. Allahu Akbar. Demikianlah ikhwatul kiram. Ya, sudah jam 6, tak terasa kita mengaji dalam Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ilmu yang paling tertinggi. Inilah ilmu yang paling tinggi yang tak semua orang sampai kemari. Kita baru mulai, ya, bagaikan anak bayi, kita baru mulai merangkak-rangkak, mencoba untuk berdiri, menikmati ilmu ini. Ya, dan semoga akan datang masanya Allah berikan kepada kita hakikat ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.